Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Wildan Nugraha, kelas 2D PGSD STKIP 11 April Sumedang. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya yang akan dikemukakan oleh saya sendiri tentang bagaimana cara untuk mempresentasikan sebuah materi yang telah saya susun sebelumnya. Selamat menyimak. Oke, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan proses terjadinya siklus air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Ya, tentu saja air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian macam-macam siklus. Di sini yang pertama ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Apa itu ketiga macam-macam siklus? Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu siklus pendek. Siklus air pendek diawali dengan penguapan air ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda menjadi padat atau mengembun. Pada proses kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan berubah menjadi titik-titik air atau presipitasi atau dalam kurung hujan yang jatuh ke laut dan mengulangi lagi siklusnya. Yang kedua, ada siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Hujan akan meresap ke dalam tanah, sebagian akan diresap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Lewat saluran-saluran air, air itu kembali ke laut. Oke, yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang diawali air laut yang menguap. Uap air yang mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air yang lain berasal dari penguapan air di permukaan seperti dari danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan karena dipengaruhi ketinggian tempat. Uap air mengenai lapisan udara dingin. Udara dingin tersebut mengubah uap air menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya bongkahan es atau salju di puncak pegunungan. Bongkah-bongkah es tersebut akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser kemudian mengalir melalui perairan darat serta kembali ke laut. Ya, untuk selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada proses siklus air yang memiliki 9 tahap. Yang pertama ada
evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presitipasi, runoff, dan infiltrasi. Kesembilan tahap tersebut akan saya jelaskan di setiap slide-nya berikut. Ya, yang pertama ada evaporasi. Evaporasi dapat pula diartikan sebagai proses difusi uap air ke atmosfer dari permukaan air yang terbuka bebas. Termasuk di antaranya adalah kehilangan air dari danau, sungai, bahkan awan dan tanah jenuh dan permukaan tumbuhan. Tetapi tidak menggabungkan kehilangan transpirasi dari tumbuhan. Sangat penting untuk membedakan antara proses evaporasi yang hanya memperhatikan badan air yang bebas dan yang berasal dari evapotranspirasi. Rata-rata molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk lepas dari cairan. Bila tidak ada cairan, akan berubah menjadi uap dengan cepat. Ketika molekul-molekul saling bertumbukan, mereka saling bertukar energi dalam berbagai derajat, tergantung bagaimana mereka bertumbukan. Terkadang transfer energi ini begitu berat sebelah, sehingga salah satu molekul mendapatkan energi yang cukup untuk menembus titik didih cairan. Bila ini terjadi di dekat permukaan cairan, molekul tersebut dapat terbang ke dalam gas dan menguap. Ada cairan yang kelihatannya tidak menguap pada suhu tertentu di dalam gas tertentu, contohnya minyak makan pada suhu kamar. Cairan seperti ini memiliki molekul-molekul yang cenderung tidak menghantar energi satu sama lain dalam pola yang cukup buat memberi satu molekul kecepatan lepas. Energi panas yang diperlukan untuk merubah menjadi uap. Namun cairan seperti ini sebenarnya menguap, hanya saja prosesnya jauh lebih lambat dan karena itu lebih tak terlihat. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang transpirasi. Transpirasi adalah air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui xilem. Air di dalam pembuluh xilem mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolom berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di bagian atas. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke xilem dan kemudian ke atas melalui arus transpirasi. Laju transpirasi dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, kadar CO2, cahaya, suhu, aliran udara, kelembaban, dan tersedianya air tanah. Faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku stoma yang membuka dan menutup dikontrol oleh perubahan tekanan turgor sel penjaga yang berkolerasi dengan kadar ion kalium di dalamnya. Selama stoma terbuka, terjadi pertukaran gas antara daun dan atmosfer dan air akan hilang ke dalam atmosfer. Untuk mengukur laju transpirasi tersebut dapat digunakan potometer. Teman-teman, transpirasi pada tumbuhan yang sehat sekalipun tidak dapat dihindarkan dan jika berlebihan akan sangat merugikan karena tumbuhan akan menjadi layu bahkan mati. Nah, teman-teman, adik-adik semua, sebagian besar transpirasi berlangsung melalui stoma, sedang melalui kutikula daun dalam jumlah yang lebih sedikit. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Nah, selanjutnya ada evapotranspirasi. Di sini teman-teman, adik-adik semua udah ada yang tahu apa itu evapotranspirasi? Ya, evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Air yang diuapkan oleh tanaman dilepas ke atmosfer. Evaporasi merupakan pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badan air. Transpirasi merupakan pergerakan air di dalam tumbuhan yang hilang melalui stomata akibat diluapkan oleh daun. Evapotranspirasi adalah bagian terpenting dalam siklus air.
siklus air pada permukaan bumi menunjukkan komponen tersendiri dari transpirasi dan evaporasi yang membentuk evapotranspirasi. Evapotranspirasi potensial adalah nilai yang menggambarkan kebutuhan lingkungan, sekumpulan vegetasi atau kawasan pertanian untuk melakukan evapotranspirasi yang ditentukan oleh beberapa faktor, seperti intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur udara, dan tekanan udara. Evapotranspirasi potensial juga menggambarkan energi yang didapatkan oleh kawasan tersebut dari matahari. Di sisi lain, transpirasi sebanding dengan seberapa banyak karbon yang diserap oleh kawasan vegetasi, karena transpirasi juga berperan perpindahan CO2 dari udara ke daun. Oke, selanjutnya ada sublimasi. Nah, adik-adik semua, sublimasi adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Misalkan, es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Pada tekanan normal, kebanyakan benda dan zat memiliki 3 bentuk yang berbeda pada suhu yang berbeda-beda. Pada kasus ini, transisi dari wujud padat ke gas membutuhkan wujud antara. Namun, untuk beberapa antara, wujudnya bisa langsung berubah ke gas tanpa harus mencair. Ini bisa terjadi apabila tekanan udara pada zat tersebut terlalu rendah untuk mencegah molekul-molekul ini melepaskan diri dari wujud padat. Sublimasi juga dapat diartikan sebagai metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud padat ke gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Selanjutnya ada kondensasi. Ya, kondensasi atau pengumbunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi, yaitu tekanan ditingkatkan, menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Cairan yang telah terkondensasi dari uap disebut kondensat. Sebuah alat yang digunakan untuk mengkondensasi uap menjadi cairan disebut kondenser. Kondenser umumnya adalah sebuah pendingin atau penukar panas yang digunakan untuk berbagai tujuan, memiliki rancangan yang bervariasi dan banyak ukurannya, dari yang dapat digenggam sampai yang sangat besar. Uap air mengembun di atas cangkir teh panas. Kondensasi uap menjadi cairan adalah lawan dari penguapan evaporasi dan merupakan proses eksotermik, melepas panas. Air yang terlihat di luar gelas air yang dingin pada hari yang panas adalah kondensasi. Nah, selanjutnya ada adveksi, adalah transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Pada proses adveksi, awan berpindah dari satu titik ke titik lain karena didorong angin atau perbedaan tekanan udara. Nah, kemudian ada presipitasi. Ya, teman-teman mungkin agak kurang paham ya apa itu presipitasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu presipitasi. Sebagai satu kelas dalam hidrometer yang merupakan fenomena atmosferik, adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer yang merupakan suatu larutan gas raksasa menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Udara menjadi jenuh melalui dua proses, pendinginan atau penambahan uap air. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa bentuk, termasuk diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, sleet, dan hujan es.
Virga adalah presipitasi yang pada mulanya jatuh ke bumi tetapi menguap sebelum mencapai permukaannya. Presipitasi adalah komponen penting dalam siklus air dan menjadi sumber sebagian besar air tawar di bumi. Presipitasi perlu diukur untuk mendapatkan data hujan yang sangat berguna bagi perencanaan hidrologis, semisal perencanaan pembangunan bendung, dam, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini ada run off ya. Mungkin teman-teman adik-adik semua membacanya itu run off, tapi ini karena bahasa Inggris saya cukup fasih lah membaca sebuah istilah yang kayak ini. Ini dibacanya adalah run off. Run off adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Yang ada di gambar di samping, teman-teman, kawan-kawan semua, adik-adik bisa melihat gambar di samping. Ya, penjelasan yang terakhir tentang proses siklus air. Yang paling akhir di sini ada infiltrasi. Nah, teman-teman, adik-adik semua, infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Laju infiltrasi umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan satuan intensitas curah hujan, yaitu milimeter per jam. Air infiltrasi yang tidak kembali lagi ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi akan air tanah untuk seterusnya mengalir ke sungai di sekitarnya. Air hujan atau air irigasi digunakan oleh tanaman setelah melalui proses infiltrasi ke dalam tanah menjadi kadar air. Faktor yang berpengaruh terhadap infiltrasi adalah jenis tanah dan kadar lengas awal menentukan hisapan kaviter dan konduktivitas hidraulis tanah. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau ada beberapa kalimat yang saya katakan kurang jelas dan tidak dapat dipahami. Mohon maaf. Dan terima kasih untuk yang sudah menyimak, adik-adik semua, kawan-kawan semua yang telah menyimak presentasi yang tadi saya kemukakan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Enjoy your life, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.